Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Safia Pangestika, NIM A5101900022. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Surakarta. Saya dari semester 3. Video kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Deteksi Masalah Anak Sekolah Dasar. Video kali ini berisi tentang penjelasan masalah fisik anak sekolah dasar. Nah, untuk mengetahui macam-macam masalah fisik anak sekolah dasar itu apa aja, langsung saja kita ke videonya. Ya, dan di sini saya akan menjelaskan tentang masalah fisik anak sekolah dasar. Masalah fisik sendiri itu, anak dikatakan mempunyai masalah fisik itu apabila anak mengalami hambatan dalam perkembangan aspek fisik terkait dengan keutuhan dan kemampuan fungsi panca indera anak, kemampuan melakukan gerak-gerakan sesuai perkembangan usianya, serta kemampuan mengontrol pembuangan. Hal-hal tersebut anak mengalami masalah secara fisik, jadi anak tersebut bisa dikatakan mengalami masalah fisik. Nah, masalah fisik itu sebenarnya banyak sekali, mulai dari gangguan fungsi panca indera, cacat tubuh, kegemukan atau obesitas, gangguan gerak peniruan, kidal, gangguan kesehatan, hiperaktif, neuropati, ngompol, buang air besar di sembarang tempat, terus gagap, gangguan perkembangan bahasa. Nah, di sini saya akan menjelaskan masalah fisik pada anak tentang kidal, panca indera, dan juga obesitas. Yang pertama, kita ke masalah anak kidal. Kidal itu merupakan masalah fisik berupa kelainan yang terjadi pada bagian organ tubuh tertentu dalam pemfungsian organ tubuh yang tidak wajar. Semisal, anak menulis menggunakan tangan kiri, makan menggunakan tangan kiri, minum menggunakan tangan kiri, menyapu menggunakan tangan kiri. Jadi tangan kiri itu lebih aktif digunakan gitu. Dan penyebab kidal itu biasanya berasal dari keturunan atau tidak kebiasaan. Kebiasaan itu bisa jadi pola asuh orang tua yang kayak membiarkan anaknya, misalnya anaknya di rumah tuh beraktivitas menyapu menggunakan tangan kiri, orang tuh tidak respect, nggak menegur atau nggak gimana gitu, cuma didiemin aja gitu. Itu juga bisa menjadi kebiasaan anak tersebut menggunakan tangan kiri untuk beraktivitas. Selanjutnya, karakteristik anak yang memiliki masalah fisik kidal itu anak dominan menggunakan tangan kiri dalam beraktivitas. Kayak jaga tadi nyapu gitu pakai tangan kiri. Terus sikap orang tua, guru, dan juga teman menyikapi masalah fisik anak yang kidal itu mengingatkan agar saat beraktivitas itu menggunakan tangan kiri gitu. Misalnya menemui teman saat bermain gitu, beraktivitas menggunakan tangan kiri, ya teman kita harus menegur gitu biar ingat, terbiasa, nanti lama-kelamaan akan menjadi menggunakan tangan kanan kayak gitu. Selanjutnya ke panca indera. Panca indera itu banyak sekali, terdiri dari mata, lidah gitu. Terus masalah panca indera yang banyak dijumpai itu misalnya adalah mata, di daerah mata dan juga di telinga. Mata itu misalnya minus, terus juling, terus prabun kayak gitu. Terus kalau di daerah telinga itu misalnya tuli gitu, kotoran telinganya penuh gitu. Terus penyebabnya itu berasal dari keturunan, terus bawaan sejak lahir, dan juga kecelakaan. Nah, kalau karakteristiknya panca indera tidak berkembang dan berfungsi pada umumnya. Misalnya tidak dengar itu berarti telinganya tidak berfungsi dengan baik. Kalau matanya minus berarti matanya itu tidak berfungsi dengan normal. Sikap orang tua dan juga teman menanggapi itu, kalau untuk guru lebih memberi perhatian khusus kepada siswa yang mengalami masalah pada panca indera. Misalnya kalau siswanya itu minus, itu ditempatin duduk di depan biar bisa jelas melihat papan tulis dengan jelas. Terus kalau misalnya muridnya sedikit tuli, itu juga ditempatin di depan biar kalau gurunya menjelaskan itu biar anaknya lebih paham gitu,
lebih sama kayak teman-temannya yang telinganya normal gitu. Terus orang tua itu memberi perhatian khusus terhadap anaknya. Terus mencari dokter spesialis ke THT mungkin kalau ada masalah di telinga itu, di hidung gitu. Terus temannya tuh tidak boleh membuli mentang-mentang temannya itu teman misalnya si A itu matanya minus, gak ditemenin gitu, gak boleh, harus tetap menjalin pertemanan, tidak boleh membeda-bedakan. Selanjutnya adalah obesitas. Obesitas itu kegemukan yang terjadi pada anak usia 6-11 tahun, merupakan isu utama yang terjadi pada usia sekolah dasar. Penyebab kegemukan sendiri itu karena pola hidup yang tidak sehat, kurang beraktivitas, dan efek obat tertentu. Pola hidup yang tidak sehat itu misalnya mengonsumsi makanan yang secara berlebihan. Bagi anak usia sekolah dasar itu nggak baik gitu, seharusnya makan sesuai gizi yang cukup gitu. Terus kurang beraktivitas, kayak habis makan langsung tidur gitu, nggak baik, lama-lama kan akan gendut kayak gitu. Terus efek obat, misalnya anak tersebut mengonsumsi obat tertentu untuk kesehatannya tapi malah berefek ke badannya, jadi anak tersebut gemuk kayak gitu. Terus karakteristik siswa yang mengalami obesitas itu kelebihan berat badannya bertambah, terus malas beraktivitas. Iya, anak yang obesitas itu cenderung hanya suka rebahan, tidur, duduk gitu, jalan aja malas gitu, nanti capek gitu. Terus yang ketiga adalah mudah lelah. Nah itu tadi, yang gemuk itu pasti akan mudah lelah, jalan bentar aja lelah, capek gitu kan, akan membuat anak tersebut malas beraktivitas gitu, nanti akan tambah gemuk lagi. Selanjutnya adalah sikap guru terhadap anak yang obesitas itu berhak memantau pola makan anak di sekolah. Jadi kalau misalnya kan nggak harus diawasin terus, nggak mungkin. Jadi kalau misalnya ya guru kalau menjumpai anaknya, peserta didiknya itu makan berlebihan, diingetin gitu, udah gemuk, tapi memberi motivasi, tidak menjatuhkan kayak gitu. Terus selanjutnya orang tua mengatur pola hidup anak, pola makannya diatur kayak gitu biar cukup gitu, nggak kelebihan gitu. Terus kayak disuruh olahraga gitu biar lemaknya berkurang gitu, itu kan karena mengonsumsi lemak terlalu banyak gitu. Terus selanjutnya teman mengajak bermain yang melibatkan aktivitas fisik, misalnya ayo olahraga gitu biar berkeringat dan sedikit mengurangi lemak gitu. Anak SD kalau untuk disuruh diet mungkin sedikit susah, bukan seperti orang dewasa pada umumnya kayak gitu. Nah, jadi itu tadi yang dapat saya sampaikan mulai dari masalah fisik, kidal, panca indera, dan juga obesitas. Sekian video presentasi dari saya. Bila ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.